kanan. Ini kanan. Total 5 jam kita di jalan, sampai juga kita di Batu Karas, di The Ermaja Pavilion. Mau check-in, Pak? Iya. Kita basah nggak apa-apa nih, Pak? Oh, nggak apa-apa. 2 menit lagi dari Batu Karas. Dikit lagi kita sampai. Biar Hujan terus. hujannya petir lagi nyamber daro. Uyup. Bukan. Kayak driver ojol ya, Mas. Tadi pesanan saya. Iya, GoFood. Tadi pesanan saya ada. Yang itu kan onde-onde. Wah, ada bentuknya kotak gitu. Onde-onde Banyumas. Balok, bentuknya balok. Onde-onde Banyumas tatoanan. Bentuknya balok. Ya. Meranti dong. Akhirnya kita sampai hari ini di Batu Karas. Batu Karas dengan selamat sejahtera Sentosa. Ya, pada larang itu kan. Nah, pada larang. Pangandaran, Pangandaran Batu Karas. Di Pangandaran Batu Karas. Memang benar, tapi memang satu area. Di Satu area di jalur Batu Karas. kali. Nah, perjalanan ini Dia baru tahu dia bilang pada larang. di perjalanan ini sebenarnya tadi kita punya 3 opsi nih. Di hari kedua ini tadi kita sebenarnya punya 3 opsi untuk ke sini. Kalau dari sistem di Google, ini nanti editor silakan diambil aja di screenshot. Satu itu adalah melalui, jadi kita bisa lewat Bandung, terus lewatin Malangbong, Cideres, Ciamis, terus Bojongkodang, sama terus akhirnya baru ketemu di sini. Atau yang versi satu lagi itu lewatin Nagrek, Tarogong, Kaler, Garut. Intinya mah lewatin Garut, Singaparna, terus ketemu juga di sini. Nah, cuman entah kenapa perjalanan membawa kita melewati pantai selatan. Apa bahasa lu? JLS. Apa itu JLS? Jalur selatan. Jalur lintas selatan. Nah, kenapa ada beberapa opsi ini? Salah satunya adalah gara-gara ternyata ada banjir. Ada kemungkinan. Ya, kalau banjir pasti kita bantuin. Karena ini ada. Pasti lewat sono ya. Pasti kalau kita lewat sono ada banjir nih. Insya Allah kita bantuin. Ada banjir. Iya. Iya. Ini ada Ada kemungkinan. kamu. Iya. Ada kamu. Iya kan? Beda umur. Beda lagu nih. Hatiku. Rio Liba ya. Paham nggak lu, Mas? Nggak paham kan? Oke. Ya. Terus lanjut. Sebagai pemilik, sebagai lead di pemuja aspal, kenapa lu akhirnya ngajak kita nih lewatin situ gitu? Pertama, gue pengen banget. Oh, harus pakai mic. Iya. Oh, Mas reporter. Tapi gue nggak jalan sih. Oh jalan. Lu orang gede berarti. Nggak jalan, kalau jalan pergi dong deh. Gini jalan. SpongeBob aja begini. Oke. Oke. Kalau gue langsung aja. Iya. Pemandangan lebih enak. Udah pasti pemandangan juara ya kan, pemandangan juara. Terus abis itu gue tuh pengen ngajak lo berdua ngerasain experience nih yang selama ini selalu gue rasain kalau lewat situ gitu. Dimana orang-orang gue yakin semua yang udah lewatin jalur dari Ciwidey ke arah JLS itu nggak ada yang bilang fuck you nih, nggak ada gitu, nggak ada. Tuh nih Masih hore. pasti. Ya, tapi memang gue merasakan sih tadi perjalanannya menyenangkan banget udah. experience. Nih, kenapa itu harus Max yang cerita? Karena sepanjang perjalanan dia teriak-teriak, dia happy. Itu lu anjing. Lu sampai berdiri di motor. Max aja. Bontangannya gitu. Dia pasti makin kita. Pelan deh, mau jelaskan. Udah jangan lama-lama, ntar temak jalan lagi. Jadi kita Ibot nyuruh kita lewat jalur selatan dari Ciwidey berarti ya. Itu membuat gue menyenangkan banget sih.
menyenangkan tuh. Pertama kali nih. Membuat senang menyenangkan ya pokoknya. Semua biar aja dipakai bahasa dia. Itu ngelewatin jalur-jalur yang belum pernah gue lewatin, udah gitu ada kebon teh perkampungan masyarakat situ kan. Ranca Bali lah, udah gitu naik turun bukit ada air terjun. Apa namanya? Kelok 1000 tuh ya. Yo, Kelok 1000. Pokoknya trekkingnya bener-bener. Tadi Kelok 1000 apa lu rasain? Lu kan ini kan motor lu baru nih semua nih. Iya. Motor lu. Oh, motor gue. Tenang, motor Bang Bontang udah pokoknya upgrade full pokoknya. Ecu nih. Nah, yang tadi gue kagak tahu kan namanya apa Ecu. Electronic Control Unit. Jadi di situ kesimpulannya adalah otaknya motor injeksi. Nah, gue juga baru belajar nih. Udah upgrade, ban juga 2, Michelin bro. Depan belakang lagi mantap. Perjalanan itu tuh enak udah, menyenangkan. Jadi nggak mau menyusahkan teman-teman gue di Pemuja Aspal. Pokoknya mantap. Tadi kan kita ngelewatin jalan, makanya kan juga jalan nih. Jadi walaupun tadi sepanjang perjalanan tuh lo ngerasain kan kita waktu jalan kan agak mendung ya. Emang udah gerimis ya. Bukan juga. Sebenarnya tadi tuh kabut. Iya gue tahu. Lu jangan. Iya oke. Jadi marah. Terus. Emang di foto itu. Gampang buat kesulut. Terus buruan. Lu tadi ngerasain kayak jadi pertama kita keluar dari kos-kosan tuh kos-kosan. Kos-kosan. Itu keluar terus habis itu langsung udah gerimis tipis. Iya, gerimis tipis. Iya kan, terus lewatin jalur kebun teh, terus habis itu jalannya bagus. Kelokannya. Terus kebetulan karena ini hari Senin jadinya kosong. View-nya sejauh mata memandang hijau. Gitu. Cuman langit aja agak kelabu sedikit. Kelabu nggak tuh? Terus merah muda dan biru nggak? Iya. Meletus. Terus. Udah. Terus habis itu lewatin jalur yang kebun teh itu sampai akhirnya perbatasan apa tadi namanya apa? Trenggulen apa sih? Citata dulu emang. Iya kan perbatasan. Yang bisa Ranca Bali kan? Iya bisa Ranca Bali. Terus masuk Citata, terus habis itu Kelok 1000 kan. Nah ini tadi videonya gue sempet ambil tuh itu. Lu sempet ambil juga Mare? Yang Kelok 1000 yang begitu. Wah itu ini kasih lihat sih itu keren banget sih anjir. Tapi menyenangkan. Kelok 1000 aja udah enak itu yang banyak air terjun kan. Belum. Ya, maksudnya sebelum Kelok 1000 aja udah enak tuh jalan itu. Udah enak tuh sampai akhirnya lo ngelewatin hutan. Gitu kan langsung kayak wah gila lu disuguhin sama hamparan sawah, terus habis itu di ujung sana ada 1, 2, 3, 4 air terjun sampai kita berhenti tadi. Terus sih apa namanya sih daerah Gandul apa sih? Gandul bukan Cinere enggak gue lagi penasaran tadi apa namanya daerahnya lu kalau mau nanya catat dulu Ben apa namanya Rengganil apa namanya Rengganis buka itu kan kawah udah lewat area Naringgul siap salah Naringgul Naringgul sebelum Kelok 1000 apa sudah Kelok 1000 area sudah Naringgul tuh nah itu Naringgul iya itu bisa ngerokok iya nah jadi habis dari itu kan kelihatan terjun kita foto-foto tadi sebentar bisa dilihat di foto-fotonya nih pamer-pamer dikit ya kan. Habis itu setelah beberapa menit kita amazed gitu, gue mengajak mereka, gue udah kayak ini tour guide. Iya. Tadi. Ya iyalah lu yang berpengalaman. Iya. Terus gue minta Cesar nih yang bawa motor nih. Ya. Itu masih di mana itu? Yang di bawa motor area mana itu? Udah masih di situ masih. Kan belum jalan. Kan masih foto-foto tadi. Iya, areanya namanya Naringgul. Tadi apa dia bilang? Itu dari HP. Dari HP. Raminggul. Orang Minggul. 6 Ringgul. Udah
Lanjut nih, Cesar bawa ke Aset. Lo bawa ke atas, oke, bawa lah dia ke Aset. Wah, tinggi juga ternyata dia. Bawa motor ya kan, set lewatin Kelok 1000. Lewatin Bukan. Masuk ke arah Naringgul. Masar Naringgul. Satset ternyata skill juga dia. Tapi deh sedikit cerita ya. Ini pertama kali. Coba lo ceritain. Emang udah cerita. Allah. Ini gue ulang lagi nih. Gue mau sedikit cerita. Ini kan pertama kali ya. Gue bawa motor gede di trek keluar kota. Iya. Itu ngomongin doi lagi kan. Bawa motor gede luar kota. Dulu bawa motor itu kan cuma dalam kota tuh. Iya. Dari Menteng ke situ doang. Ke ke Bintaro. Awalnya tuh gue agak khawatir tuh dengan kelokan-kelokan yang di Seribu kan gitu, iya. Bener-bener tikungannya tuh bener-bener begini terus turun patah lagi tajam itu tajam. Terus tapal kuda terus kecil-kecil itu naik gitu yang ke kanan juga langsung begini buat iya kiri juga langsung begini buat iya gitu. Jadi variasi kalau nggak biasa kacau variasi cukup banyak makanya akhirnya gue sempet khawatir. Nah udah gue ngebiasain dengan power motor 650 cc terus juga segede gitu bawa dia bawa tas lagi terus pakai pegangannya begini ya lo gue bilang kan biar stabil. Enak tuh bawanya dari tikungannya kayak gimana emang dengan motor gede cc itu berasa banget dan gue mengalami experience yang akhirnya gue bisa bilang anjing nih gue harus kesini lagi sini gue harus kesini lagi dan gue harus bawa dan gue akan kesini lagi lewatin jalur itu dengan ajak si Ki Jengking. Ki Jengking yang belum jadi. Jadi nggak berangkat nih Ki Jengking nih. Sayangnya. Berarti next trip ya, next trip. Jadi gua. Jadi ya. Iya. Yang belum jadi yang gagal kali ini dia datang. Mungkin dia nggak mau datang ya karena dia tahu treknya balik. Anjing modelnya kan Naringgul nih. 6 ringgul. 6 ringgul. Nah, bebas kalau Max mah ganti nama bebas. Nah, udah begitu. Cuman kan itu kan akhirnya jadi keburu karena gua agak lambat. Kalau dia kan kalau udah kebiasa jadi kan pret dia tanjakan apa sih dihajar kan. Gua ngerasa abis kita ketemu air terjun. Pas ketemu air terjun kan gua bawa sampai akhirnya kita ketemu ada air terjun itu kan anjing keren banget lagi. Di pinggir jalan dan gak rame. Apa nama air terjun? Citete emang gitu. Ya ada nanti tinggal cari lah itu ada air terjun itu berhenti kita sempat foto sebentar cuman pas gua ngeliat jam ini gua takut kesorean nyampe nya karena kan itu kan trayek dan angkot anak terminal biasa kamu Melayu anak terminal jadi VP. Nah, gimana akhirnya gue nyerahin sama dia karena gue ngerasa gue takut kesorean karena perjalanan cukup panjang tuh 5 jam. 5 jam berarti asumsi kan kemungkinan 6 sampai 7 jam. Yeah. Karena dengan segala macam kondisi lah. Nah, gue serahin sama dia dan akhirnya kita ketemu di ujungnya. Dari mulai yang awalnya dari dingin ya. Tadi dingin gitu kan saat begitu masuk ke daerah mana tadi? Yang pecah. Ranca Buaya apa namanya? Masuk Ranca Buaya Cijeruk. Cidaun. Cidaun. Ke daerah Cidaun itu kan dari atas turun saat kita udah sempet ngeliat tuh anjir ada pantai. Yeah. Max dengan hidungnya dia, gue udah mencium bau pantai. Kata Damar, belum masih jauh. Enggak, gue udah yakin sebelah situ pantai. Gua sambil di intercom gitu kan bacot. Biasa. Hutan gitu. Ini pasti pantai nih. Dari mulai dingin ya kan, kita sempat kehujanan bentar, dingin, terus tiba-tiba udara tuh gue ngerasa secepat itu berubah set gitu. Iya, abis lewatin kampung itu ya. Lewatin kampung set tiba-tiba berubah. Langsung ke switch wah, kok mulai panas. Berarti gak salah tadi gue ganti jaket ya. Lu gak salah. Makanya akhirnya tadi lu ngajakin turun di mana itu? Jadi ada satu spot di mana gue kalau lewat situ pasti mampir ke situ tuh. Soalnya biasanya kan gue dari arah yang berlawanan ya. Nah, arah berlawanan itu kan sepanjang jalan panas kan. Jadi gue butuh kayak refreshment lah. Nah, tadi gue bawa nih ke mereka nih.
yang ternyata ya lumayan ya tadi ya. Enggak sih, gitu aja sebenarnya. Ya gitu aja. Plus Ya. dong cuma 4 doang kita. Iya. Ya, Lumayan lah. Ya. Lumayan. Enggak sih buat gua. Tiba-tiba tadi datang agak banyak sampah. Itulah. Buat gue sih biasa aja. Karena sebenarnya ada beberapa spot. Karena kan gue beberapa kali gue sering mondar-mandir ke Ranca Buaya tuh. Gue ada tahu beberapa spot yang emang bagus banget. Isinya emang batu kali gede-gede gitu kan. Itu kering. Cuman kalau tadi sampah aja. Iya. Banyak ada sampah. Iya. Bukan tempatnya sampah ya. Yang ditunjukin. Iya, tapi kan panas. Iya, panas. Iya. Dan akhirnya kita ganti. Lo kok nggak ajak ke situ tadi? Iya. Gue pikir lu lebih berpengalaman. Iya, enggak. Gue taunya di situ doang gue. Jadi sebenarnya, tadi itu pas kita dari arah pas kita ketemu pertigaan, kan habis dari sungai kita naik jembatan lurus, ketemu pertigaan tuh kiri Ranca Buaya, ini kita kanan. Nah, mertua gue tuh punya tempat di sebelah, kalau kita ke kanan tuh punya tempat. Nah, tempat toilet umum. Tuh toilet umum. Nah, ada beberapa jembatan yang di bawah itu batu-batu gede, batu-batu bulat tapi ya, bukan batu-batu cadas, batu-batu bulat yang udah pada halus gitu. Jadi lu bisa turun ke bawah tuh. Dan batunya bagus-bagus, airnya juga masih bagus. Kalau tadi mah pas gue dateng gue agak kecewa sebenarnya, kayak oh ya udah segini aja selera lu. Oh segini bagusnya gitu. Oh deh, terus habis itu kita berhenti di mana tadi? Berhenti di habis itu kita jalan bablas kan sampai akhirnya ke pokoknya sampai nyari bensin, kita nyari bensin. Ranca Buaya dulu. Makan. Oh iya, Ranca Buaya, iya cari makan dulu. Lu kan udah teriak-teriak Kampung Tengah. Iya. Kampung Tengah udah teriak nih, yang atuh kameramen ya kan udah kicep, masih lapar. Biasanya bacot. Iya, biasanya bacot. Tiba-tiba udah kicep, gak ada suara sama sekali. Kita mampirin ke Ranca Buaya tuh, bayar 10.000 tadi kan satu orang. Satu orang 10.000 ya, catat ya. Satu orang 10.000 buat masuknya. Nah, gue saranin lu untuk punya uang cash selalu pada satu ring, selalu bawa uang cash karena mereka nggak ada ATM. ATM tuh masih minim, keberadaan QRIS itu juga masih jarang. Kris itu masih jarang. Jadi siapin uang cash khususnya recehan. Kita makan dulu. Jadi gimana tadi makan? Tadi makan di warung Jabri. Jabri. Ranca Buaya. Ranca Buaya. Itu lokasi bisa dilihat di video kita ya. Tadi nanti kasih lihat ada kita makan 2. Nah, cuman problemnya tadi setelah kita makan itu satu, kebanyakan hahihi. Jadi yang harusnya di sana cuma sejam, itu hari jadi 2 jam. Nah, akhirnya tadi kan kita agak ngaret tuh. 2,5 jam sih. 2,5, lebih tepatnya 2,5 jam. Di sana kita ya Ranca Buaya. Ranca Buaya 2,5 jam kita. Tapi sama prepare itu juga kayaknya deh. Prepare apa? Si makanannya juga. Kagak, emang kita sebenarnya kita udah capek itu. Iya, makanya tapi emang dia kan ngambil dulu ya. Ngambil dulu kan. Iya, tapi biasanya kan mancing dulu. Panggangannya minjem dulu. Panggangan minjem tetangga. Kecap habis. Enggak, tapi gue ngerasain sebenarnya kita juga udah pada capek. Dan sebenarnya kalau kenapa gue bilang kita udah pada capek, karena lu nggak pada cranky. Harus kalau lu pada nggak capek, lu pasti udah pada cranky. Lapar nih, sambil ngunyain kerupuk aja 4 plastik. Habis tuh bener. Lu bisa aja lagi beli ciki lokal. Cilok. Nah, akhirnya kita masuk di mana tadi, di Ranca Buaya, makan 2,5 jam. Yang ini akhirnya bikin kita nyampe Ranca Buaya kehujanan. Treknya sih tadi emang enak sih pas lu digeber ya kan. Cepet gitu kan, jalan lurus tuh itu jalur JLS yang gue ketinggalan ya. Nah, iya. Tadi ya jalur itu emang enak tuh. Yang jalur yang itu loh, yang lurus banget. Yang lurus terus habis itu yang bayar sapi itu kan gua banter banget tuh. Nah, itu pemandangannya lu harus kasih lihat ya, itu pemandangannya itu enak. Bagus banget. Kondisinya juga mendung ya pada pas itu ya. Jadi vibes-nya senja kelabu. Senja kelabu. Enak lah pemandangannya, pokoknya enak deh. Itu bener bisa dinikmatin dibanding jalur pantai utara ya. Karena kalau gua nggak ditegesin. Ya terus
Ya ini kan gue kan udah lama nih nggak pernah. Kalau dulu kan gue emang sering bolak-balik Pantai Utara kan. Zaman gue pesantren gue bolak-balik Pantai Utara kan itu kan anjir panas ya setengah mata. Panas sih ini juga kondisi nggak ada yang dipandang gitu. Kalau di jalan situ anjir yang dilihat enak banget sih, semuanya bisa dinikmatin. Lo capek tapi bisa lo nikmatin semuanya gitu sepanjang jalan. Terus trek lurusnya lo bisa ngeliatin juga pemukiman warga, konsep slow living orang-orang yang kayak lagi bertani kayak lagi ngobrol, lagi ngopi sore gitu, kayak banyak yang dipandang aja menurut gua. Minim kekerasan gitu. Iya. Jalur juga enak ya. Iya jalur enak. Terus, nah ini yang menurut gua sepanjang perjalanan ini gua sangat nikmatin sebagai orang Jakarta. Klakson. Nggak ada klakson. Satu-satunya klakson yang gue dengar adalah klakson ibot. Gue nggak pernah gue hampir bisa dibilang minim banget gue dengar klakson gitu sepanjang perjalanan di hari kedua sampai ke hari kedua ini. Kelamaan tinggal di perindakan gue. Solo ya. Antin. Tapi dia skill dengan ngebawa damar seberat itu ya. Di perjalanan di trek panjang itu ya. Ini FYI beratnya damar kasih tahu berapa? 75. Satu-satunya anak yang nggak sehat ikut sama kita, cuma damar. Yang lain udah sehat-sehat, jaga makan, olahraga, perut ramping semuanya. yang bawa motor beratnya 63, yang dibocengin 75. Motor 105. Atas satu motor gerung. Harusnya kecepatan motor lu bisa berapa? Top speed 140. Iya. 140. Itu pakai doktrin. Oh tinggi juga ya. 105 Mat. 105. 75. Ini emang nih cuma ngasih tahu nih gelasnya cuma 2, yang satu dipakai buat kopi, yang satu buat teh. Oh, buat teh. Teh botol hijau. Nah, seiring perjalanan itu semua tadi kan sempat gerimis beberapa kali. Cuman ya masih nggak begitu parah lah. Sampai akhirnya dia sempat ketinggalan jauh karena dia sempat ngegeber di 100 sampai 120-an tadi gua sempat ngerasa. Nah, ini menurut gue yang salah satu menurut gue isu yang penting yang perlu dipelajarin sama yang touring berdua. Itu ya orang yang di belakang diboncengin harus ngerti tuh. Apa yang lo rasain? Satu, berarti lo harus ngerti bagaimana posisi duduk dan bagaimana pengendara nih ya, driver lo ngebawa itu motor. Gimana dia ngebuang ke kiri ke kanan dan positioning. Nah, gue ngerasain tuh pas di situ gue ngerasain lo udah mulai menyatu sama motor gue, kayak udah mulai lo udah mulai ngikutin vibes tuh. Ya gue kan emang gitu kan, gampang adaptasi aja. Emang adaptif orangnya. Adaptif banget. Kalau lo bawa damar gimana? Kayak bokar gitu. Lagi mana? Gak sering menyenangkan. Enggak, rasanya. Kan gue udah bilang, berat gue 63, ini 75 ya? Maksudnya keberatan lo bawa ya? Gimana rasanya Mas? Lo nyaman gak sih? Biasa dulu belok-belok nih. Nah, kalau waktu pertama ya gue bawa si Jasar nih. Dia tuh masih agak ngelawan nih sama style gue bawa motornya gitu. Ya kan karena kalau Damar ngikut-ngikutin gitu. Oh, dia udah ngikutin badan dia. Dia ngikutin badan berarti aman. Aman. Yang jadi bermasalah cuma di berat beban doang. Nah, lu jangan tawa-tawa gara-gara lu ketinggalan jauh tuh. Ketinggalan meeting ya. Kan gue udah polin gas gue kan. Udah dipentokin, gue ngapain ngeliatin, disampingin sama dia kan, set gue lihat kan. Kenapa mentok di 80 terus gue track di intercom. Emang top speed lu berapa sih? Cepet kok, kenapa 80? Damar.
Ini PR kita ya. Damar tuh harus hidup sehat bareng sama pemuja makanan. Jadi harus mulai kita latih olahraga, nge-gym, pola makan yang benar. Nah, terus akhirnya sampailah kita di itu jalan cukup pak. Ini sama nih, gue ngakuin juga. Pertanyaan gue satu, pas perjalanan di jalan panjang itu lu ngerasa stamina lu turun nggak? Capek nggak? Karena itu cukup lama loh. Kita 2, 3, 4 jam. Kalau stamina sih aman, cuma situasi cuaca aja sih. Cuaca masih bikin gue deg-degan karena kan perjalanan licin itu doang sih. Lu nggak ada? Stamina sih aman. Stamina lu aman? Nggak ada rasa capek gitu? Lu Mar? Aman. Lu? Stamina. Aman? Lu nggak ada kayak anjing ini bangsat itu? Dia lebih milih bilang stamina aman daripada berat badan. aman. Paling gak ada bagusnya dikit. Hah? Stamina aman. Berapa? Sampai nih gitu doang. Oh, cuma gitu doang. Tapi makanya akhirnya kita cukup menyenangkan kan bagaimana akhirnya kita bisa nyanyi-nyanyi di jalan. Tadi sempat berhenti dulu kita. Sempat berhenti. Jadi abis ngelewatin si jalan yang banyak keboknya itu tuh, itu nama daerah itu Sancang. Oh, itu Sancang tuh yang sempat kita foto. Nih ada foto ya tadi, ada foto Warkop DKI ya, Dono. Itu Sancang tuh ya. Itu Sancang tuh. Kita beli sejenak ya. Itu sepi banget ya itu jalan. Itu gua ngerasa jalanan sepi di apa namanya, terus banyak pohon itu sepi ya Allah di tengah-tengah hutan. Harmonis banget. Syahdu gitu. Syahdu. Banyak tongkeret. Ini ya. Dengan adanya tongkeret itu menandakan bahwa perubahan musim. Tongkeret itu binatang yang bunyi tadi. Oh, itu. Baru kenapa emang dia baru keluar di perubahan musim? Gak tahu tadi. Tapi biasanya kejadiannya begitu. Itu udah wayahnya. Kalau orang Sunda. Iya udah wayahnya. Terus sampai akhirnya kita ketemu pertigaan ke kanan yang mau ke Batu Karas. Kita sempat putar balik tuh, sempat kelewatan, tunggu karena semua berfokus. Kalau gue sempat matiin map soalnya karena gue fokus di bawah motor kan kencang tuh. Kita pengen ngejar waktu. Itu kondisi itu udah jam 5 kita. Itu masih udah gerimis tipis tuh. Itu kondisi gue lihat udah jam 5 sore, terus kita udah mundur 1 jam dari target kita. 2 jam tuh. Harusnya kita nyampe tuh jam 3. Ya kan? Kita harus nyampe jam 3 di Batu Karas. Dan akhirnya jam 5 kita kondisi masih sisa berapa puluh kilo berapa belas kilo gitu. Masih ada 14 kilo lagi. 14 kiloan. Masih ada 14 kiloan itu kondisi jam 5. Sampai akhirnya kita ketemu lah tuh masuk ke desa apa namanya tadi Mar? Masuk kampung. Bukan. Hah? Madasari. Sampai akhirnya kita masuk Madasari kan masuk perkampungan. Terus barulah kita masuk ke gerbang. Terus kita masuk apa? Baru deh. Untungnya tadi gerbangnya nggak ada yang jaga, jadi kebablas. Bang harusnya ada yang jaga? Bayar itu harusnya. Oh gitu. Bukan gerbang yang di sini, bukan gerbang yang sono yang pertama tuh masuk. Desa apa tadi itu? Madasari. Itu bayar. Ada juga biasa ada jagain. Biasa itu bayarnya tuh. Bayarnya yang di Batu Karas ya, Madasari enggak. Tapi pas masuk ke Madasari itu manjak kan tuh. Manjak, wah itu keren banget. Cuman nggak lama. 15 menit itu pas gue lihat kondisi udah gerimis, gue lihat anjir ini literally kayak cuma sekitar 15 menit lagi. Pakai jas nih gitu kan. Ya gue sempet teriak enggak kan? Itu kalau nggak hujan tuh keren banget. Iya. Itu lo kalau kayak ngebedah hutan tiba-tiba lo keluar langsung pantai, keren. Cuma problemnya kan hujan. Iya apa-apa berkabar. Nah itu infonya katanya itu pas hujan itu adalah hujan pertama dari setelah kemarau panjang. Barusan. Iya jadi pas kita datang tuh hujan pertama kali. Nah, kita petirnya serem banget men. Iya panik naik. Jadi kan lagi pas lagi di atas bukit banget, terus tau bunyi kan begitu, star gitu kan. Itu masalahnya kan itu kita berasa deket karena kilatan ada, suara keluar. Kan cara ngitung cara ngitung petir dari kilatan, dari kilatan set lo cuma tinggal hitungnya berapa? 1 2 3. Iya, itu ada. Iya benar. Tadi gue biologi. Keren gue. Kamu akan belajar setiap hari dari pemuja makanan. Kamu tahu. Akhirnya kamu tahu. Jadi cara ngitung kalau petir itu seberapa jauh dari lu adalah tinggal lihat dari mulai kilatannya sampai suaranya. Kalau lu bisa lihat
kilat terus tiba-tiba dari mulai kilat terus tiba-tiba suara, berarti dia kondisinya deket banget sama kita. Per detik, per 1 detik itu 1 kilo. Nah semakin dekat, nah awalnya kan gue juga santai kan, udah ntar aja hujan, ntar lo. Cuman gue baru inget tasnya dia semua isinya. Iya. Kamera lah, HP lah, semua banda-banda perang kita. Produksi kita. Itu rusak, kelar. Damar potong gaji. Posisi udah mau sampai di mana nih? Udah mau sampai Batu Karas, cuman kita kehujanan. Damar lagi pakai baju ya karena di bawah alat. Kita udah begini aja makanya nggak apa-apa, begini aja basah-basah aja. Udah nih, nggak usah. Yang penting dia aja. Ya udah. Barang-barangnya dia aja yang penting. Kalau main gue tas gue deh. Nah, udah. Hujan-hujanan, kuyup di Batu Karas. Terus udah itu masuk, udah kelar, berhenti dulu, dia pakai jaket, yang ini udah panik, buru-buru. Gue udah lihat nada paniknya dia soalnya gitu kan. Sayangnya pada saat dia ngeluarin nada panik, dia pakai masker. Jadi gue nggak bisa lihat lagi nih monyongnya keluar. Enggak, dia nyuruh mekek. Kesulut petir, ketas gitu kan. Oke. Sampai akhirnya kita masukin Batu Karas dengan kondisi itu hujan deras-derasnya. Itu sempat agak banjir, kita udah kuyup, akhirnya masuk, untungnya kita nyampe ya kan. Kalau kemarin kan penginapan kita kan di homestay ya kan nih, terima kasih buat Bang Ibo. Hari ini kita mendapatkan sebuah fasilitas British cinta British dan dibantu oleh Hey Nita. Terima kasih Hey Nita atas semua guide-nya. Ini baju karena kita nggak ada yang jadi. Semuanya Hey Nita. Karena Hey Siri kurang bermanfaat. Ini bisa di request. Terus yang dari request ya yang dipakai cuma 1. Goblok. Yang di sini, tapi keren, ini keren. Ini sumpah. Jadi akhirnya kita sampai di mana nih? Kebetulan kita sampai kan keadaan hujan lebat. Ini referensi Damar juga sih sebenarnya. Oh iya, karena Damar tapi ada di list sebenarnya. Udah ada di list. Jadi ternyata udah ada di listnya. Tapi kita nggak aware nih sampai Damar baca bilang gitu kan. Ini waktu itu tuh KBCM-nya. Gue lupa dia ngomong apa tuh. Oh iya, oke. Oke, malam itu waktu masih di kos-kosan. Kos-kos. Di homestay. Dipesen lah, tetap gitu gue Damar tuh. Nah, referensi dia. Oh, itu tuh terakhir nginepnya sama siapa, Mar, di sini, Mar? Iya, sama cewek juga. Hah? Oh, sia-sia. Enggak, kenapa kamera rusak? Kagak, ini lampunya rusak. Terus akhirnya kita sampai di sini, begitu datang yang kondisi udah kita capek, kita masuk ke Ermaja. Bener sih? Ermaja. Pavilion Ermaja. Wah? Ini gue harus tanggepin yang mana nih? Ermaja Pavilion. Cakep. Terus? Yang mana nih? Mau dilanjutin yang mana? Yang konteksnya apa pantun ya? Pantun dong. Ermaja Pavilion. Cakep. Muka lo rata. Biji lo ciut. Ya, ya udah habis tadi. Nah, sampai ke sini kita disambut dengan baik tadi sama Pak Yanto. Pak Yanto. Terus juga di kondisi kita masuk udah kuyup, udah basah kuyup, disediain semua segala. Jadi kita nggak bisa ngasih view kita datang di belum. Besok. Jadi doain besok kita akan lanjutin lagi. Nah, lagu
keren gitu, Ya. sinematik. Sinematik Biar ya. lu puas lah. Pokoknya akan menikmati pemandangan. Editannya Damar. Dari Top banget. Kayak kemarin Giri dari sana Curug Cibali cakep banget. Oh iya. Emang udah marah mantap emang editannya. bagus. Cakep ya. Mungkin bakal agak sedikit British. Iya kan. Terus juga apa namanya penuh, jadi antara lagu sama dialog tuh akan bercampur tuh. Iya. Kayaknya akan lebih keren lagi dari Bahkan lebih keren lagi. Enggak detail rumahnya. Detail. Iya, itu katanya mau di shot emang detail-detail rumah apa namanya si Remaja Pavilion ini. Damar bilang, ini gua akan shot detailnya, akan masuk spesifik Ya, jadi real sendiri tuh. Jadi kita bakal punya konten rekomendasi tempat nginap ya yang recommended sama Damar akan dieditin. Ya. Jadi kurang lebih begitu malam ini kita akhirnya sampai di apa namanya? Batu Karas. Hotel. Batu Karas. Terus tinggal akhirnya malam ini kita cuma tinggal istirahat. Nah, kita punya 4 ranjang totalnya. 4 ranjang total. 3 ranjang. Oh, Itu. pas begitu datang adanya cuma 3. Cuma 3. Dapat extra bed. Nah, karena pemandangan cuma 2, berarti dong. Enggak, 3. 2. Iya, 2, sorry. Tapi untuk 3 orang. Nah, jadi, terus ada queen bed, ada single, terus sama extra bed. Nah, karena ini tempat tidur ada satu yang buat spesifik buat honeymoon, jadi kita akan langsung gambreng di depan kamera, ya. Siapa yang akan sendiri? Sini maju, sini. Sini aja boleh ya. Ya, ada Mar berarti maju Mar. Sini. Ini Mar, kelihatan. Ya gini aja. Lu duduk. Oh, duduk aja. Lu nya Mar, mana? Lu tangan. Oke. Oke. Ini yang pertama itu Maksudnya boleh yang beda sendiri. Yang beda sendiri pertama itu boleh memilih mau tidur di mana. Ya, tetap atau sini. Iya. Berarti kalau mau di situ, ada yang mau di. Terus kalau satu udah menang, bisa 3. Nah, yang 3 gambreng lagi. Yang berdua itu akan tidur di sini. Oke, Mar, siap. Ini pecah cip bukan ya? Enggak. Oke. Om Pimpalayum gambreng. Oh, sekali lagi. Om Pimpalayum gambreng. Aku boleh pilih. Iya. Mau pilih di mana? Udah pasti. Di mana? Di situ dong. Om Pimpalayum. Lu takutnya tidur sama siapa? Sama lu. Om Pimpalayum gambreng. Kejadian guys. Mar, jadi lu akan tidur sama gua. Dari video. Jadi warga ucapan kamu. Gua Irfan. Gua Bontang. Dan di situ ada Damar, kita pamit undur diri. Semoga malam ini akan menjadi syahdu buat kami semua. Bye bye.